yang mandiin sapi itu benar-benar asik. Di lab bahan pakan itu 3 hari kita harus berangkat gasik ya, pulangnya juga malam. Praktikum in vitro itu 5 hari berturut-turut kita seperti kerja rodi teman-teman. Nah tapi itu ilmunya banyak banget. Terus kalau praktikum yang lebih mudah sih, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Agung Prambors Channel. Oke teman-teman, jadi saya sedang berada di depan gedung Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, pada video kali ini saya akan ke jurusan peternakan. Kira-kira apa saja yang dipelajari di jurusan peternakan ini, dan juga narasumbernya siapa nih yang bakal saya tanya-tanya. Oke, stay terus di video ini. Tapi sebelum melanjutkan ke video selanjutnya, jangan lupa dulu untuk like, subscribe, komen, dan juga share channel YouTube Agung Prambors biar lebih berkembang. Oke, yuk. Oke teman-teman, jadi di samping saya sudah ada satu mahasiswi peternakan yang akan saya tanya-tanya ya seputar jurusan peternakan, mempelajari apa aja sih kayak gitu. Pengen tahu siapa namanya, nanti langsung perkenalan sendiri aja gitu ya. Sebelum perkenalan, jadi mungkin saya perkenalkan sedikit lah ya. Jadi Mbak di samping saya ini teman satu kelas saya dan teman satu kerja praktek saya, dan apalagi tuh? apa ya, sahabat selamanya. Sahabat lamanya ya udah. Nah, jadi ya sudah mengenal itu. Tapi pada video ini pengen tahu jurusan peternakan dari perspektif mbaknya gitu ya. Oke, mungkin langsung saja perkenalan nih, Mbak. Oke, saya Delva Tria Viviana ya. Saya ini lahir di Purwokerto, jadi saya asli di Purwokerto. Sini belakang kita ada Fakultas Peternakan Unsud, di mana ini salah satu alma mater saya selama saya menempuh kuliah jurusan Fakultas Peternakan Unsud. Oke. Di angkatan 2017. 2017. Ya. Dan sekarang berstatus Sudah lulus ya. sudah lulus. Oke, berarti alumni ya. Jadi Ya, alumni. Alumni Papet Unsud. Sebelumnya gimana nih kabarnya nih? Kabarnya? Iya, sekarang. Ya Allah, baik sih. Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik. ya. Sebelum aku tanya tentang jurusan di peternakan ya, dari perjalanan diterima di Fakultas Peternakan Unsud. Oke, untuk perjalanan ya. Jadi saya itu masuk Fakultas Peternakan Unsud lewat jalur SBMPTN. Nah, SBMPTN ini waktu itu dilaksanakan di fakultas sebelah tuh, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, saya itu ambil pilihan kedua. Jadi yang pertama itu agribisnis. Nah, yang kedua baru peternakan. Kan ada 3 pilihan ya. Nah, saya nggak ambil yang terakhir tuh. Karena saya cita-citanya ingin jadi guru TK, guru PAUD. Nah, kalau misalnya nggak keterima di Fakultas Peternakan, saya pilih jalur tersebut, seperti itu. Oh, berarti diterima di Fakultas Peternakan Unsud ini melalui jalur apa? SBMPTN ya. Iya, SBMPTN. Selanjutnya kan sudah menjadi mahasiswa peternakan. Nah, itu pengen masuk ini karena apa sih? Oh iya, jadi gini nih teman-teman, kayaknya teman-teman tahu semua deh game ya, game konsol PS1 ya, Harvest Moon. Nah, di situ tuh karena itu kan peternakan ya. Nah, itu tuh cikal bakal saya menyukai hewan ternak itu dari game tersebut. Jadi teman-teman itu game itu edukasinya di situ tuh. Nah, ketika saya mengerti tentang game tersebut, saya tuh punya cita-cita berangan-angan nih, suatu saat pengen banget nih jadi peternak kayak gitu lah. Kebetulan tuh ayah saya ya, bapak saya nih mendukung. Nah, mendukung saya untuk jadi wirausahawan. Nah, salah satunya ini dengan masuk ke jalur peternakan seperti itu. Jadi sebenarnya ini tuh kayak cita-cita saat saya masih benar-benar kecil gitu. Oke, oke. Berarti karena berawal dari game gitu ya. Ya, berawal dari game itu. Oke. Terus didukung juga sama orang tua kayak gitu. Ya, betul. Terus untuk apa? Sekarang kan sudah berstatus apa alumni Ya. Papet Unsud. Nah, itu pas atau ketika kuliah di Fakultas Peternakan ini ya, Peternakan Unsud itu
mempelajari apa aja sih? Mungkin secara apa ya, secara garis besarnya aja Oh gitu. iya. Dari semester 1 sampai akhir mungkin. Ya. Jadi di sini teman-teman ya, di jurusan peternakan ini kan hanya ada S1 peternakan, ada juga D3 budidaya ternak. Nah, saya ambil S1 peternakan kan. Nah, di sini tuh ada macam-macam nih, kayak pengelompokan lah ya. Kayak teknologi hasil ternak. Kemudian ada reproduksi, terus ada kesehatan ternak, terus ada ilmu nutrisi ternak, pakan dan ilmu nutrisi ya. Terus ada tentang sosial ekonomi. Nah, saya ini lebih tertarik di bidang pakan dan nutrisi seperti itu. Jadi semua mata kuliah yang saya ambil itu tentang hijauan tanaman pakan, manajemen tanaman pakan, yang tentang hijauan Pakan gitu ya, hijauan pakan pengolahannya, kemudian cara pemberian dan lain-lain. Nah, buat minatnya itu saya lebih minat di bidang nutrisi. Kenapa? Karena menurut saya itu sebenarnya semua ini penting ya, semua aspek ini penting. Tapi ketika kita memelihara ternak, kuncinya itu di pakan gitu. Oh, oke oke. Berarti tadi untuk apa sih yang dipelajari kayak gitu. Terus Iya, tapi dari Mbak Delva sendiri itu berminatnya di pakan-pakan lah ya dan sama nutrisi gitu ya. iya. Oke. Ketika kuliah mempelajari itu ya. Mm-mm. Nah, itu diaplikasikan dalam praktikum berarti kan ya. Nah, itu praktikumnya ngapain aja nih? Mungkin kalau misalnya yang belum tahu mengenai peternakan, peternakan itu praktikumnya mungkin hanya ngurusin kandang atau mungkin hanya mandiin sapi, kambing dan lain sebagainya yang mungkin hanya orang-orang tahu aja gitu. Nah, ini Iya. mungkin apa nih praktikumnya? Oke, untuk praktikum di sini mulai dari yang paling dasar ya. Ada praktikum fisika, kemudian ada praktikum biologi. Nah, coba kita kan satu kesatuan makhluk hidup ya, otomatis tidak jauh-jauh dari itu. Biologi, fisika, biokimia. Nah, saya juga salah satu asisten biokimia, asik. Oke, siap. Nah, Asisten. terus ada bahan pakan, kemudian ada ilmu reproduksi, lalu ada manajemen. Manajemen itu ada banyak, manajemen ternak perah, potong, unggas. Nah, terus ada ilmu ternak perah, potong, unggas. Nah, seperti itu. Untuk yang paling berkesan sih sebenarnya ya, yang paling kita ingat tuh pasti praktikum yang lama dan yang susah. Apa Nah, itu? lama dan susah ini ada perah, praktikum Oh, perah. Ya, oke. pasti Agung juga merasakan ya. Siap. Praktikum perah itu yang kita di lab, Gung. Oh, ya. Nah, yang nggak boleh postes. Nah, itu. Terus yang mandiin sapi itu benar-benar asik. Terus ada praktikum juga di lab bahan pakan itu 3 hari kita harus berangkat gasik ya, berangkat gasik, pulangnya juga malam. Nah, terus ada lagi praktikum in vitro itu 5 hari berturut-turut kita seperti kerja rodi teman-teman. Nah, tapi itu ilmunya banyak banget. Terus kalau praktikum yang lebih mudah sih sebenarnya mudah apa enggak ya, karena itu tuh tidak dilaksanakan di lapangan tapi kita menggunakan otak. Itu praktikum tentang ilmu kinetik yang seperti itu. Berarti ini ya untuk apa tadi mengenai apa saja yang dipelajari itu diaplikasikan dalam praktikum ya. Nah, Iya. untuk praktikumnya sendiri tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Delva kayak gitu ya. Ada yang mungkin ya bisa dikatakan mudah sama mungkin ya susah gitu ya. Iya, Soalnya menurut kita untuk bisa menguasai semua materi yang diberikan gitu ya. betul. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman untuk yang belum tahu mengenai apa saja yang dipelajari di apa fakultas peternakan ini kayak gitu. Tadi kan yang disampaikan sama Mbak Delva itu mengenai bidang akademik ya. Kira-kira nih Mbak Delva mengikuti kegiatan non akademik juga atau enggak sih? Oke. Kalau mengikuti apa aja tuh? Ya, untuk bidang non akademik ya. Jadi kita itu kuliah harus balance nih, teman-teman. Atur waktu untuk me time, akademik, non akademik. Me time di sini sama keluarga loh ya. Maksudnya nggak untuk kita sendiri tapi untuk teman-teman, lingkungan dan yang lain-lain. Nah, akademik kita udah setiap hari wajib. Nah, non akademik ini kita harus fleksibel. Nah, ketika kita menjalankan akademik dan non akademik ya, nah kita itu berprinsip bahwa kita itu bukan untuk kerja untuk orang lain, tapi kerja untuk diri sendiri, cari ilmu untuk diri sendiri. Nah, untuk kegiatan non akademik yang saya ikut itu ada UKM. Jadi saya salah satu anggota pengurus juga UKM UP3 ya, teman-teman tahu, unit penelitian dan pengembangan peternakan. Terus saya pernah juga 1 tahun, 1 periode mengikuti BEM Fakultas Peternakan jadi staf Kementerian Luar Negeri. Itu asik jalan-jalan. Terus saya juga salah satu anggota AC Animal English Club. Iya, Gung. Iya betul. Iya. Jadi AIC itu salah satu KM yang saya ikuti juga kayak Nah, gitu.
pertemanan nih. Iya. Berarti satu organisasi juga dulu Oh ya. iya, satu organisasi. Di samping berkecimpung dalam bidang kuliah atau akademik, berarti mengikuti juga kegiatan non akademik ya, atau bisa dikatakan ya sebagai mahasiswa organisatoris ya gitulah ya. Iya, bisa. Gitu ya. Nah itu kira-kira kenapa tuh? Kalau misal ya secara logika ya, orang atau mahasiswa yang nggak mengikuti organisasi itu mungkin ya mempunyai waktu luang yang panjang dan lama kayak gitu ya. Nah itu kenapa tuh Mbak Delva untuk alasannya mengikuti kegiatan UKM atau organisasi ini? Oke, jadi ya sedikit curhat atau mungkin cerita sedikit ya. Jadi kita itu jadi manusia itu harus memuai ya, ibaratkan mengikuti alur. Nah, saya itu di waktu SMA ya, jadi sebelum masuk kuliah itu tuh saya salah satu orang yang sangat tidak menyukai organisasi. Yang Kenapa tuh? seperti OSIS, Oh. pramuka, kokonat ya, pramuka, terus paskib ya pokoknya kayak gitu. Saya kurang suka. Nah, ternyata dampaknya tuh apa? Dampaknya tuh kita tidak punya teman ya sebenarnya. Ya bukan kita introvert sih sebenarnya. Ketika kita nggak suka, terus kita dipaksa gitu, itu memang yang paling susah. Jadi saya itu alasannya jadi organisatoris ya. Jadi itu untuk berubah, asik. Berubah di sini tuh kemarin kan saya sudah nyoba tanpa organisasi. Sekarang saya coba 4 tahun full organisasi, dampaknya apa? Dan dampaknya luar biasa. Kalau di sini itu karena organisasi itu tidak melulu tentang rapat, usda, jualan risol itu bukan. Itu sebagai kerja kita. Sebenarnya kita tuh bekerja tuh untuk diri sendiri. Nah, bekerja untuk diri sendiri tapi balance di sini itu kita harus perhatikan di mana saat kita itu bisa harus berkumpul sama orang-orang. Nah, organisasi itu di situ poinnya. Jadi yang teman-teman itu belum pernah merasakan rapat ya, itu dampaknya benar-benar ada. Jadi yang biasanya kita nih berangkat kuliah jam 7 misal ya. Ketika kita jadi organisatoris, kita tuh jualan nih, misal nih ya, yang teman-teman pasti kunci garis bawah tuh pasti jualan. Nah, misal jualan tahu bakso nih teman-teman. Nah, teman-teman harus berangkat 30 menit sebelumnya. Nah, itu di situ kita dilatih manajemen waktunya. Nah, ketika kita berjualan, nih berjualan itu sebagai soft skill loh. Jadi gimana teman-teman menarik pembeli, terus gimana teman-teman tuh manajemen ya, marketingnya nih. Gimana nih supaya dagangan kita tuh laku. Nah, itu tuh ilmu-ilmu basic yang bener-bener dibutuhkan ketika teman-teman tuh udah lulus. Nah, terus ada lagi kayak misal kita itu jadi ketua ya, ketua panitia atau ketua apa. Nah, itu ketika kita udah pernah jadi leader atau pemimpin, kita itu otaknya nggak untuk disuruh, tapi kita itu otaknya itu untuk memanage atau mengatur keseluruhan gitu. Jadi itu salah satu poin penting ketika kita mengikuti organisasi seperti itu. Oke, siap. Yang saya tangkap itu kenapa sekarang sibuk banget organisasi atau jadi mahasiswa organisatoris itu berarti karena berawal dari masa sebelumnya ya, yaitu pas SMA yang mana nggak mengikuti organisasi kayak gitu ya, jadi nggak punya teman dan lain sebagainya gitu. Berkat pengalaman sebelumnya jadi tidak mau mengulang ya hal yang sama kayak gitu ya. Berarti tadi banyak banget hal-hal yang didapat ya atau manfaat yang didapat ketika mengikuti organisasi kayak gitu ya. Mungkin nanti kalau misal teman-teman lihat lah ya perbandingan mahasiswa yang mengikuti organisasi sama mahasiswa yang mungkin hanya kuliah pulang atau kupu-kupu kayak gitu ya. Nah itu pasti teman-teman nanti bakalan melihat secara gamblang gitu ya, secara langsung perbedaannya di mana sih gitu. Nanti teman-teman bisa lihat kayak gitu. Selama mengikuti organisasi ini ya, ada hal yang paling berkesan gini? Oke, yang paling berkesan tuh pembelajarannya atau hikmahnya gitu. Itu yang paling berkesan. Hikmahnya di sini tuh kita nggak boleh egois. Terus kita itu belajar cara mengetahui kapan orang lain benar-benar butuh, kapan orang lain hanya butuh, dan kapan orang lain hanya lewat. Nah, hanya lewat di sini tuh nggak butuh-butuh amat gitu. Nah, itu belajar itu hikmahnya di organisasi tuh itu. Dan benar-benar dampaknya tuh berasa gitu ketika kita berbicara di depan orang, terus kemudian ketika kita harus memuai atau menyesuaikan bersama orang-orang yang lain, itu benar-benar kita itu digunakan tuh soft skill kita ketika kita kemarin berorganisasi seperti itu.
Jadi hal yang paling berkesan itu ketika mempelajari suatu pelajaran baru itu ya, atau soft skill yang sebelumnya belum dipelajari kayak gitu Iya, ya. betul. Untuk hal yang paling memalukan mungkin ketika saat Oh iya, berorganisasi ada nggak nih? paling memalukan ya. Jadi waktu itu saya itu jadi divisi acara. Ya. Divisi acara ya kalau bahasa kerennya IO ya, event organizer, ASEK. Suatu acara penerimaan mahasiswa calon gitu, calon UKM ya. Hampir Teman-teman baru tahu ya. Ya. Yang benar-benar saya memalukan itu saya berantem sama teman saya yang satu divisi itu di depan teman-teman peserta gitu. Nah, itu Oke yang lah dia. benar-benar memalukan. Nah, kenapa berantem coba? Karena kita tuh batu bersama batu. Nah, itu tuh hal yang nggak boleh teman-teman, benar-benar nggak boleh. Nah, nggak boleh di sini tuh kenapa? Jadi ada kalanya kalau misal kita ada problem, jangan diselesaikan di saat itu juga, karena otak kita, kepala kita tuh lagi panas panas di sini tuh marah ya, marah ya. Kalau misal kita marah tuh pikiran nggak jernih. Ketika pikiran nggak jernih, pasti kalau cewek nih, apalagi kalau cewek pasti pengennya nangis, nangis tuh, nangis yang pertama pasti nangis. Nah, yang kedua bentak-bentak. Nah, saya itu melewati step yang nangis, tapi stepnya yang bentak-bentak. Nah, bentak-bentaknya itu bentak-bentak teman saya di depan peserta. Itu benar-benar malu sih, kalau diinget malu gitu. Yang mana itu menunjukkan bahwa kita itu belum dewasa. Nah, itu kuncinya di situ, Gu. Ya mungkin itu sebagai pembelajaran juga ya. Betul, Jadi pembelajaran. biar kita nggak mengulangi hal yang sama lagi. Mm-mm. Menarik nih cerita dari Mbak Lela. Mitos di jurusan peternakan ya, mungkin banyak banget mitos-mitos yang berkembang. Salah satunya ada orang yang mengatakan kayak gini, aku pernah dengar sih gitu ya, Ya, kenapa milih peternakan kalau memelihara ternak itu nggak perlu kuliah kayak gitu. Nah itu mungkin gimana nih Mbak Dela menanggapinya? kalau yang saya tahu sih itu ya, pasti lah, kalau bahasa Jawanya ya, lawong orosa kuliah beta yang nginguni sapi. Nah, itu bahasa Indonesianya apa ya berarti? Walaupun Ya. nggak kuliah aja bisa pelihara sapi. Nah, sekarang di sini teman-teman kuncinya. Kuliah itu bukan sekedar cari ijazah. Jadi kalau yang tadi itu ibaratkan nggak perlu ijazah kita bisa pelihara. Iya betul. Punya uang, punya koneksi, terus pengalaman bisa. Nah, ijazah itu sebenarnya tuh sebagai tanda bahwa kita tuh pernah kuliah. Nah, kuliah di sini itu jangan dilihat bahwa cari ilmu, enggak, cari ilmu iya, ilmu itu bonusnya. Nah, yang lain itu apa? Jadi di sini tuh kuliah itu buat pembentukan karakter. Nah, ketika kamu punya pengalaman, kamu punya uang, kamu punya segalanya, tapi kamu nggak berkarakter, stop lah, ya nggak. Sekarang karakter itu dibentuk dari mana? Dibentuk dari lingkungan. Lingkungan yang pertama keluarga, lingkungan yang kedua itu sekolah. Nah, Pendidikan ya. iya, pendidikan. Jadi ketika pembentukan karakter ini sudah kita dapat, otomatis kita cari ilmu yang lain pun lebih mudah kayak gitu. Berarti untuk mitos-mitos yang berkembang itu ya tidak benar adanya ya. Enggak. Itu hanya diketahui sama orang-orang yang mungkin ya menurut mereka ya taunya itu aja kayak gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya itu tidak benar kayak gitu ya. Hmm, Ke pertanyaan selanjutnya Mbak Dela. Untuk iya. selama kuliah ini ya, berarti udah berapa nih? 4 tahun lah ya? 3 tahun 9 bulan. Oh 3 tahun. Oh berarti enggak, Belum 4 tahun ya? belum 4 tahun, mantap nih. Lebih cepat dari standarnya. Ada nggak nih untuk dosen terbaik mungkin atau terfavorit sama mata kuliah yang disukai? Oke. Sebenarnya saya punya dosen favorit. Ini salah satu kepala proyek penelitian saya. Love you Pak, untuk Pak.